Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto atau lebih dikenal dengan nama singkatan GI. Saya pengelola atau operator dari Universitas Siti Kubang Semarang di lingkungan Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Sevima yang memberi kesempatan kepada saya untuk diwawancarai sebagai salah satu atau bagian dari ulang tahun Sevima. Maka dalam kesempatan saat ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sevima. Semoga kedepannya lebih sukses dan sukses selalu untuk Sevima, dan lebih banyak membantu utamanya kepada perguruan tinggi swasta. Sebelum sedikit saya cerita dulunya bahwa saya awal mula menjadi operator atau pengelola pelaporan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Kubang Semarang sejak awal diluncurkan mulai tahun 2000, kalau nggak salah 2001 maksudnya. Di 2001 saya ditunjuk kebetulan menjadi pengelola PD Dikti atau dulu disebut dengan SPED. Nah, sehingga saat itu saya harus banyak belajar dari aplikasi yang diluncurkan, karena waktu itu memang belum banyak aplikasi yang diluncurkan oleh Dikti. Jadi baru awal itu sebagai pelaporan perkuliahan, utamanya untuk kegiatan atau aktivitas kuliah mahasiswa, aktivitas kuliah dosen, terus transaksi nilai mahasiswa, transaksi lulusan dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk mendaftarkan waktu itu ada aplikasi untuk mendaftarkan NIDON atau nomor induk dosen nasional, kalau sekarang dikenal dengan NIDN. Kemudian ada namanya NIM nasional, itu juga ada waktu itu pada awalnya, sehingga berlanjut hingga sekarang. Dari tahun ini saat ini masih dipercaya oleh Universitas Kubang untuk membantu tenaga untuk pelaporan PD Dikti. Nah, sedikit cerita bahwa awalnya sebelum ada feeder PD Dikti waktu itu tahun 2001, itu aplikasinya disebut dengan Simpati waktu itu, yaitu Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi. Nah, dalam salah satu kalau nggak salah mulai tahun 2009 itu sudah berubah menjadi waktu itu SPED kalau nggak salah istilahnya diganti dengan istilah SPED, evaluasi program studi berbasis evaluasi diri. Nah, mulai tahun itu juga alhamdulillah saya sering ditunjuk untuk menjadi best practice di lingkungan Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah untuk menyampaikan sedikit materi untuk sosialisasi ke teman-teman di pengelola atau operator di lingkungan Kopertis Wilayah 6. Waktu itu masih di SPED. Nah, kemudian saya agak berhenti sebentar tahun 2011 hingga 2013, sekitar 2 tahun, karena saya diberi tugas atau dimandat oleh Universitas Kubang atau Yayasan YPPMI atau Yayasan Pendidikan dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, ditugasi untuk studi lanjut di S2, yaitu di salah satu PTN di Semarang. Jadi sampai lulus, saya lulus tahun Agustus 2013. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi, diberi tugas lagi untuk tetap diamanai untuk mengelola PD Dikti atau SPED waktu itu. Dan SPED juga berkembang dari semula setornya mulai melalui tatap muka, harus setor ke Kopertis waktu itu, dan divalidasi di Kopertis. Kemudian dari 2013 kalau nggak salah itu beralih ke secara online. Waktu itu ada web loader tapi kelihatannya tidak terlalu efektif, sehingga tidak
belum belum digunakan secara keseluruhan ya waktu itu di web loader karena ada masih beberapa banyak kendala. Kemudian mulai tahun 2014 di pelaporan 2014 genap atau tepatnya bulannya di Juli 2015, waktu itu saya diminta untuk menjadi narasumber di lingkungan Kopertis wilayah Jawa Tengah untuk menjadi narasumber PDDT feeder. Yaitu awal dari PDDT feeder yaitu kalau dicoba di pelaporan 2014 genap waktu itu. Kemudian berlanjut hingga sekarang, alhamdulillah masih dipercaya menjadi narasumber di LLDT 6 hingga kemarin terakhir di pelaporan 2019 genap itu. Nah kemudian alhamdulillah juga pada awalnya feeder di tahun itu juga 2015 di Agustus 2015 saya juga diamanai atau dipercaya untuk menjadi narasumber di Kopertis 11 Kalimantan, yaitu waktu itu di Balikpapan dan Pontianak, yaitu menggantikan bapak-bapak yang dari Dikti waktu itu karena ada rapat atau bagaimana sehingga atau ada kepentingan lain yang tidak bisa digantikan sehingga saya disuruh mengganti untuk sebagai narasumber di Kopertis 11 Kalimantan. Dan di tahun itu juga di bulan September, akhir September ya tepatnya 30 September sampai 1 Oktober saya juga dipercaya oleh Kopertais 10 Jawa Tengah yaitu di lingkungan Kementerian Agama juga sebagai narasumber untuk sosialisasi atau workshop untuk feeder PDDT. Nah itu awal mula sedikit cerita saya menjadi operator di PDDT hingga sekarang di lingkungan Universitas Kubang Semarang saya masih diamanai untuk mengawal pelaporan ini dengan segala perkembangan di PDDT yang sampai saat ini. Nah, proses untuk belajar memang cukup panjang karena dulu awalnya saya tidak kebetulan bukan dari IT ya, masuknya di Unisbank. Saya dulu SMA kemudian disuruh atau diamanai untuk studi lanjut baik D3 ke S1 dan hingga sekarang sampai S2 itu diamanai untuk studi lanjut terus dari Lembaga Universitas Kubang Semarang, sehingga saya banyak belajar waktu itu dan utamanya pada saat munculnya SIM Party ya atau aplikasi untuk sistem informasi manajemen perguruan tinggi tadi ya, yang semula menggunakan kalau nggak salah menggunakan softwarenya waktu itu Fox Pro ya dengan DBF ya, saya banyak belajar di situ kemudian berlanjut dengan perkembangan hingga sekarang ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya kita harus selalu belajar, sering berkonsultasi dengan teman-teman operator atau pengelola di PDDT. Nah suka dukanya saya kira untuk sukanya ya sekarang alhamdulillah karena masih diberi kesempatan untuk memberikan dipercaya oleh LLDT 6 untuk memberikan sedikit pengalaman sebagai narasumber sehingga banyak sekali tambah saudara, tambah teman ya di lingkungan Kopertis wilayah Jawa Tengah. Apalagi juga pernah di Kalimantan juga sampai sekarang masih alhamdulillah masih menjadi grup WA-nya di Kopertis wilayah 11 juga di Kopertais wilayah 10 Jawa Tengah. Jadi sampai sekarang masih alhamdulillah banyak saudara di sana. Itu sukanya. Jadi lebih banyak saudara ya. Kemudian dukanya ya kadang-kadang masih menganggap bahwa operator atau pengelola PDDT ini masih dianggap belum penting ya, belum penting ya, sehingga kadang-kadang pentingnya kalau ada kebutuhan ya, maksudnya itu seperti itu ya, itu dukanya. Nah sedangkan untuk misalnya momen atau cerita yang unik atau lucu
ya sebetulnya banyak sekali ya, hampir ya ada beberapa kejadian yang mungkin tidak bisa kami gambarkan, maksudnya bukan lucu ya, tapi hanya ya agak sedikit membuat agak ya gitulah ya tidak begitu lucu sebetulnya ya. Nah, kemudian alhamdulillah hingga saat ini masih banyak teman-teman ya, atau mungkin dari teman-teman operator atau dari pengelola PDDT ya, kebetulan kami juga bergabung di beberapa grup ya, baik itu secara nasional maupun di lingkungan kooperatif layanan Jawa Tengah. Alhamdulillah di kooperatif wilayah atau di LDT 6 ada grup WA, tapi kebanyakan kalau untuk teman-teman yang mungkin ya agak istilah Jawanya record ya, untuk disampaikan di grup, lebih banyaknya adalah WA pribadi baik melalui telepon maupun cara chat. Nah ini itu untuk cara kita saling berdiskusi ya, memberikan masukan, atau bahkan mungkin kadang-kadang teman-teman yang lebih tahu duluan menyampaikan lebih dahulu. Nah itu info-info yang mungkin dari yang kita dapat dari mana, dengan sebelumnya kita cek dulu kebenarannya, itu kita sampaikan baik melalui grup maupun secara pribadi. Nah, sedangkan harapan di tahun 2021 ini mungkin kedepannya, karena pengelola PDDT menjadi anggapan atau saya ini adalah sebagai ujung tombak ya, utamanya di pelaporan ya, kegiatan perguruan tinggi atau pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi ya, minimal ada perhatian lah, khususnya mungkin ada ya semacam insentif mungkin dari lembaga, atau syukur-syukur dari pemerintah ya melalui Kemdikbud ini bisa memikirkan untuk nasib pengelola ya, mungkin itu yang bisa kami harapkan, karena tanggung jawabnya kita ke depan sangat besar, lebih-lebih mulai nanti hampir semua kegiatan, hampir semua yang misalnya utamanya hibah dan lain-lain, atau kesehatan dari perguruan tinggi itu sendiri, itu dilihat dari pelaporan PDDT. Nah ini tanggung jawabnya cukup besar bagi kami di operator atau pengelola PDDT, sangat besar ya. Jadi apalagi nanti juga mulai Juli itu bahwa laporan BKD sudah melalui sister, padahal sister itu sumbernya sebagian besar juga dari PDDT. Nah ini harapan semoga kami di pengelola atau operator PDDT sedikit bisa diperhatikan itu. Dan saya berharap pemerintah melalui mungkin ini Sevima yang saya kira dipercaya untuk membuat aplikasi di lingkungan utamanya di PDDT ini atau mungkin yang lain, kalau bisa menyediakan fasilitas untuk importer, karena kita ketahui bahwa tidak semua PTS di Indonesia itu adalah PTS besar yang notabene punya anggaran yang besar, bisa membuat siakat dan seterusnya. Tapi dari diskusi atau yang mungkin yang disampaikan oleh teman-teman ya, itu kan kebanyakan adalah PT yang di menengah ke bawah. Mungkin kalau mahasiswanya di atas 5.000 mungkin kan sudah ada aplikasinya yang langsung import dari siakatnya mereka ke feeder. Tapi bagi PT-PT yang yang menengah ke bawah, yang mahasiswanya mungkin kurang dari 5.000, ya mungkin masih kebanyakan menggunakan cara input secara manual ya. Monggo nanti saya berharap ya, bisa menyediakan minimal lah untuk pelaporan yang minimal ya, misalnya hanya untuk importer atau dari kelas kuliah, importer untuk KRS, importer untuk nilai. Nah itu mungkin bisa dibantu untuk menyediakan
ya fasilitas, entah itu menggunakan importer dari Excel atau sejenisnya, monggo. Itu harapan yang masukan yang sering kita atau saya terima dari teman-teman yang terutama untuk yang menghubungi secara pribadi. Nah, buat saudara-saudaraku pengelola PD Dikti atau operator PD Dikti, khususnya di lingkungan Balai Dikti 6 Jawa Tengah, khususnya dan umumnya di pengelola PD Dikti seluruh Indonesia, walaupun saat ini masih dianggap, kita ini kan masih dianggap pahlawan tanpa tanda jasa ya. Tadi karena sudah sampaikan, mungkin ada sebagian yang belum diperhatikan ya. Jadi saya istilahkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa seperti guru ya. Itu, tapi kita tetap semangat untuk melaporkan pelaporan PD Dikti dengan benar dan valid. Karena menurut saya ini secara pribadi, saya umpamakan valid itu belum tentu benar ya, valid itu belum tentu benar, karena bisa juga di aplikasi itu kan diisi apapun ya, sesuai dengan itu kan mesti valid ya, tapi kan belum tentu benar laporan kita. Tapi kalau itu benar mesti valid ya, kalau itu benar mesti valid. Itu istilah yang saya pakai untuk saya pribadi, bahwa saya punya punya prinsip bahwa pelaporan yang kami sampaikan itu adalah dengan istilah kalau saya harus benar-benar benar dan valid ya. Jadi istilahnya valid belum tentu benar, tapi kalau benar mesti valid. Sekali lagi saya mengucapkan pada teman-teman operator atau pengelola PD Dikti, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, 3M ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Sevima, dan saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat Sevima. Kedepannya tetap sukses selalu, dan selalu membantu kesulitan yang ada di pengelola PD Dikti di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.